Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ki, ya ini selamat siang Ki Bagus, saya Indra, 32 tahun. Nah ini singkat aja ya, ini agak panjang. Monggo. Intinya dia beberapa hari ini dia tuh sering mengalami serangan panik yang tidak terkontrol. Tangannya bergetar kayak tremor gitu, terus sampai marah-marah, di dada sesak, meluap emosinya, sampai ini ceritanya tuh sampai pernah mematahkan satu HP yang digenggamnya itu. Bentar, ini ya. Nah, itu, mumpung aku pegang HP, mematahkan HP yang digenggamnya, gimana ini ceritanya? Nah itu mungkin kan gini berarti. Kalau mematahkan HP yang digenggamnya berarti kan gini kan? Ya masih masih. Tangan nih, saya paling sering yang saya lakukan adalah mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Bahkan saya pernah mematahkan satu HP yang satu HP saya pernah menggenggam dan mengepalkan tangan saya. Jadi dia juga pernah megang apapun pengen dibanting, terus hawanya pengen marah. Oke. Ada lagi lanjutannya? Atau cukup itu? Udah seperti itu. Nah, sebenarnya saya itu kepingin tahu triggernya itu, pemicunya apa. Kan nggak mungkin loh Mas, tiba-tiba saya ini diem gini kan, kemudian saya tiba-tiba menggenggam, marah, emosi, HP saya patahkan. Ini nggak ada pemicunya, nggak akan seperti itu. Andai kata orangnya tiba-tiba gitu, mohon maaf ya, mungkin dari pemikiran yang salah Mas. Itu nanti iya betul, ke psikiater dulu. Karena dia kan apa tadi, panik ya, panik attack kan. Terus tremor, tangan bergetar, dada sesak, terus emosi nggak karuan. Pengen lihat apa dibanting, kadang malah di sini terus ternyata rasa-rasanya saya sangat ingin memukul orang itu dan menghabiskan nyawa orang tersebut di tangan saya. Itu juga ada orang dekatnya gitu loh. Orang itu orang yang siapapun. Jadi langsung emosi nggak terkontrol. Kalau menurut saya dari ilmu psikologi dulu ya, mungkin gambaran psikologi itu ada trauma yang mendalam. Kemudian trauma itu kalau diteliti secara spiritual, ternyata trauma juga ada bisikan dari hal yang nggak jelas di sekeliling kita. Artinya kita itu dikompor-kompori gitu loh Mas. Ya di sini kan dia marahnya memuncak kan, rasa panik itu. Mungkin kalau dia dekat seseorang, dia akan marah, dia akan merasa gimana ya, pokoknya marah, emosi yang sangat kuat sekali. Apalagi mungkin ada kejadian-kejadian yang ketika dia emosi, mungkin itu ada, kalau diplot-plotkan itu pasti jelas. Ini kan tanyanya lewat mana itu? Tanya di YouTube ya, di chat ya. Oke, berarti kan nggak bisa secara langsung. Andai kata kita komunikasi sama orangnya, sama Mas Indra tadi, ya sudah, mungkin ke depan boleh konsultasi sama saya. Untuk masalah semacam itu kan gangguannya dari pikiran. Ya berarti kalau mau diobati ya pikiran dulu diobati. Gitu. Secara lahir bolehlah cek dulu ke kedokteran. Apakah sarafnya ada yang keganggu? Ya, semacam itu. Nanti untuk yang selanjutnya ke psikiater, salahkah Ki ini? Baik nggak Ki untuk langkah semacam itu? Ya baik, nggak masalah. Bukan orang gila ya yang hanya ke psikiater, orang sehat pun ke sana mau ngecekkan kondisinya gitu. Ada gangguan enggak? Tapi kan kalau yang seperti ini kan malah berbahaya. Bisa saja nih saya. Iya betul. Sakit ini kan bisa jadi bagus jadi korban saya kan ya. Iya, kalau laki-laki kan bisa melawan. Andai kata anak-anak itu loh Mas, gimana? Coba Mas Indra ini dekat sama anak-anak, tiba-tiba timbul. Nah ini kan menjadi masalah. Itu andai kata itu anaknya sendiri loh, malah gak bahaya lagi, ya kan? Nah hal ini loh, itu masalah dari pikiran awalnya. Mungkin kalau psikologi tadi kan trauma yang mendalam, dia pernah benci sama seseorang, saking bencinya ingin membunuhnya, ya kan? Kemudian kalau spiritual ya saya yakin ada gangguan di situ. Ya seperti yang video-video sebelum saya tahun kemarin kayaknya saya share, gimana sih jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu caranya lewat mana dulu? Kan dari otak dulu itu Mas. Berarti memang ada kemungkinan dari ada kemungkinan. Jin ada bisikan, betul. Kemudian mungkin juga riwayat penyakit sebelumnya. Iya, bisa saja. Trauma seperti itu juga. Bisa saja. Jadi semua aspek itu harus dicek dulu. Ya, saya tekankan lagi, semua aspek dicek dulu, kedokteran, coba kemudian ke syaraf itu apakah ada gangguan atau tidak.
Baru yang terakhir andai kata kok semuanya sehat Ki, kok belum ada titik terangnya, bolehlah datang ke tempat saya ataupun telepon saya, monggo silakan. Tapi kalau yang seperti ini kan memang saran saya sepertinya kalau harus langsung disembuhkan ya, maksudnya ya harus secepatnya. Takutnya membahayakan orang sekitar. Betul, makanya kalau ini kan direkam ya, rekan-rekan yang nonton video saya ini ya, saya sarankan kalau punya hal yang tiba-tiba timbul ya ketika dekat dengan seseorang, marah kek ataupun kepingin ngapain kek, mohon maaf mas, psikopat itu akan timbul hasrat membunuh, hasrat untuk senang-senang itu karena dia dulu pernah trauma. Jangan-jangan ya, mohon maaf nanti ada rasa semacam itu ya, tapi tenang saja, kalau saya rasa psikopat itu nggak emosi kok, dia membunuh ya kayak membunuh biasa gitu, nggak ada rasa emosi, rasa empatinya nggak ada, sudah mati kalau menurut saya. Hati-hati. Ada campur tangan apa? Betul. Metafisikanya ya. Lah kalau metafisika kan, iya metafisika kan kita nggak kelihatan mas, gitu. Yang mengontrol diri kita. Wong ibaratnya ya orang spiritual mengatakan otak, cara kerja otak manusia pun itu nggak bisa dijelaskan lewat ilmu nalar, ilmu logis. Itu bergerak secara gaib loh. Ya, jadi ada kaitannya, gitu mas.